Waktu saya berangkat kerja itu berbanding terbalik dengan waktu orang-orang berangkat kerja pada umumnya, ya. Kita bersama mengalami 2 tahun berturut-turut masa pandemi tidak menyurutkan pelayanan kita bagi jemaat. Suwargi ibu saya beberapa kali menyatakannya kekhawatiran kayak kok retak, kayak ora popo. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa rumah di daerah Minomartani sana supaya ya setidaknya ibu pada saat itu yang sudah usia lanjut bisa tenang. Shalom, nama saya Budi Wibowo. Saya warga wilayah 3 GKJ Ambarukmoy. Saya tinggal di Sapen, GK 1568. Istri saya namanya Rina Yuniati. Kami memiliki 2 orang anak. Yang besar namanya Biworo Yugonoto Utomo. Yang kedua namanya Kinen Milang Pramudito. Sebagai seorang yang lahir di lingkungan agama Kristen sejak kakek dan nenek, ya. Jadi suwargi mbah saya itu suwargi Iman Dimejo adalah juga keluarga Kristen, dan suwargi bapak ibu juga keluarga Kristen. Jadi kami 3 bersaudara tumbuh di suasana atau di lingkungan keluarga Kristiani. Jadi sejak dini saya pribadi menyaksikan beragam bentuk pelayanan di jemaat, dan seiring dengan saya bertumbuh semakin besar di tengah keluarga, saat remaja saya ingat dulu kami di wilayah 3, ya, di wilayah 3 dan 4 dulu digabung wilayah 3 dan 4 itu pemuda dan remaja rutin mengadakan PA. Kami ngampiri dari satu rumah ke yang searah, ya, yang searah menuju ke tempat kami. Tempat PA berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Jadi
suasananya lumayan variatif saat itu. Dan ya dari kegiatan-kegiatan semacam itu, kecuali kami bertumbuh secara iman Kristen, kami juga menjalin kekeluargaan, hubungan pertemanan yang lumayan erat ya, sampai sekarang beberapa juga sampai sekarang masih melayani di beberapa posisi pelayanan di GKJ Ambarukmo dan mungkin di jemaat gereja lain, karena saat itu beberapa dari teman itu ada yang dari GKJ Ambarukmo, ada yang dari gereja lain. Saya bekerja di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris, ya. Karena ini lembaga kursus, jadi waktu saya berangkat kerja itu berbanding terbalik dengan waktu orang-orang berangkat kerja pada umumnya, ya. Jadi orang berangkat untuk ikut atau untuk belajar di kursus itu setelah pulang sekolah, setelah pulang kuliah, atau pulang kerja. Sedangkan saya saat orang-orang berangkat bekerja, saya masih di rumah, dan saat orang-orang bersiap-siap untuk pulang, saya berangkat ke tempat pekerjaan. Jadi sempat atau di hampir seluruh waktu saya bekerja itu bisa diistilahkan beberapa kegiatan yang sifatnya sosial di kepengurusan RT lingkungan, juga di pelayanan sebagai warga GKJ Ambarukmo. Ada hal-hal yang harus mendapatkan penyesuaian. Jadi bahkan saya sempat dipercaya sekali sebagai anggota Majelis Diakonia, dan karena suasana atau karena situasinya memang seperti itu, ya, ditambah lagi pada saat itu sekitar tahun 2005-2006, kita ingat pada saat itu, kalau yang sudah lahir, pada saat itu gempa bumi yang hebat, ya, di wilayah Bantul dan Yogyakarta termasuk yang mendapat dampak sangat besar. Jadi kami mengungsi, bukan karena kerusakan di tempat rumah tinggal kami, tapi kami menyaksikan sebelah kami bangunan besar Lipo Plaza, yang sekarang Lipo Plaza, dulu namanya Safir Square. Itu terlihat sekali dari bawah beberapa retakan besar,
suwargi ibu saya beberapa kali menyatakannya kekhawatiran kayak kok retak kayak ora popo. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa rumah di daerah Minomartani sana supaya ya setidaknya ibu pada saat itu yang sudah usia lanjut bisa tenang. Jadi terbayang pada saat itu saya juga berposisi sebagai pengurus RT ya, ketua RT pada saat itu. Jadi untuk pelayanan pada saat bencana malah saya harus secara fisik berada di tempat lain, dan jam kerja saya sebagai guru di sebuah lembaga kursus itu memaksa saya untuk bekerja pada jam-jam yang berbeda dengan orang-orang secara umum. Jadi solusinya bagaimana? Puji Tuhan pada saat itu teman-teman pengurus yang lain satu RW itu menyepakati bahwa untuk rapat-rapat koordinasi itu dilakukan pada malam hari. Ya saya normal pulang selesai bekerja itu pukul 21. Jadi biasanya rapat koordinasi penyaluran bantuan pada saat itu dilaksanakan mulai jam setengah 10 malam ya, 21.30 sampai selesai. Dan puji Tuhan pelayanan untuk kemasyarakatan bisa diakali seperti itu. Akan tetapi sepertinya pelayanan untuk jemaat GKJ Ambarukmo sebagai anggota majelis, karena posisi saya secara fisik tidak di rumah, ya bisa dikatakan tertinggal itu saja ya. Akhirnya sempat dikunjungi oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan di tempat kami mengungsi di pengungsian, dan ya beliau ngarohke Pak salah satu anggota majelis mungkin tidak pernah kelihatan. Dan setelah lereh dari posisi majelis diakonia satu masa pelayanan, kemudian saya dipercaya untuk menjadi ketua komisi ibadah. Situasinya sama. Jadi pada awal-awal pelayanan sebagai ketua komisi ibadah, itu situasi yang masih sama. Saya menjadwal rapat-rapat itu kalau pas hendak menyesuaikan, ya pilihannya saya izin cuti untuk rapat, atau rapatnya dipindah ke jam yang dimana saya sedang tidak di tempat kerja. Dan itu rupanya tidak selalu mudah, tapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih melayani sebagai ketua komisi ibadah. Dan
yang sangat menjadi kesan mendalam bagi saya dalam pelayanan di GKJ Ambarukmo adalah bahwa dukungan teman-teman menjadi suatu yang menjaga semangat atau menjaga keberlanjutan pelayanan sebagai salah satu pengurus komisi di GKJ Ambarukmo, dan kita bersama mengalami 2 tahun berturut-turut masa pandemi tidak menyurutkan pelayanan kita bagi jemaat. Jadi yang menjadi kesan yang saya tangkap dari perjalanan saya sejak dari katakanlah sejak anak-anak sampai sekarang tumbuh di lingkungan keluarga Kristen, bahwa yang namanya rintangan, yang namanya tantangan muncul aja, pasti ada, pasti muncul. Dan yang berkali-kali saya bayangkan, kok ya masih bisa terlayani, kok ya masih bisa saya diberi kesempatan untuk melayani, karena akhirnya saya menyimpulkan ada kekuatan yang di luar yang tidak saya duga, bahwa coba bayangkan teman-teman pengurus di RW memutuskan untuk menyesuaikan jadwal dalam pertemuan-pertemuan. Teman-teman di komisi-komisi GKJ Ambarukmo, saya masih ingat awal-awal diberitahu bahwa posisi saya adalah sebagai ketua komisi ibadah. Waduh, saya mimpin rapat aja plegak-pleguk ya. Ternyata dengan dukungan teman-teman, pelayanan berjalan tanpa saya harus menyombongkan diri. Saya ternyata bisa. Bukan, saya bisa karena Tuhan berkenan mengirimkan atau menyediakan kemudahan. Tuhan berkenan memberikan dukungan, baik melalui teman-teman, melalui sesama pengurus, maupun suasana yang kondusif, saling mendukung. Dan itu yang sangat saya secara pribadi syukuri, karena dalam berpelayanan kita senantiasa akan mendapat dukungan dari walaupun bukan orang-orang terdekat, ada saja. Bahkan beberapa kali saya mengalami dukungan itu muncul dari orang atau hal yang sama sekali tidak saya duga. Jadi ya puji Tuhan, saat ini saya sudah memasuki masa purna tugas. Kalau bahasa awamnya itu memasuki masa persiapan pensiun. Jadi jadwal saya
sekarang lebih leluasa untuk pelayanan, mudah-mudahan dengan semakin mudah, dengan semakin leluasa jadwal yang tersedia bagi saya untuk memberikan pelayanan bagi jemaat Tuhan, bagi Tuhan, semakin bisa saya memberikan yang lebih bagi Tuhan, dan hari lepas hari saya boleh senantiasa membagikan sukacita dalam pelayanan. Jadi bagi Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik yang saat ini tengah berpelayanan dan sesekali menghadapi atau terbentur pada situasi yang tidak mendukung, tidak menguntungkan, percayalah, Tuhan pasti memberi solusi. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan saya boleh berbagi. Tuhan memberkati dan selamat.